Di lereng gunung yang suci, sebuah tangga kuno tiba-tiba muncul dari dalam tanah, menghubungkan kita hari ini dengan era Mataram kuno yang membangun candi-candi megah. Temuan ini mengejutkan berbagai kalangan, mulai dari arkeolog hingga pelaku spiritual, yakni situs Watu Ambal di Desa Telahap, Temanggung. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah. Dan situs kuno yang misterius ini ditemukan pertama kali kira-kira bersamaan dengan terbunuhnya Presiden Abraham Lincoln segera setelah Perang Sipil di Amerika selesai. Yuk, kita ke sana. Video ini dilengkapi subtitle. Agar tidak ada informasi yang Anda lewatkan, silakan menonton video tanpa di-skip. Konon, tersebutlah seorang wali yang hendak membangun masjid di atas bukit yang tinggi. Masjid tersebut harus diselesaikan dalam waktu semalam. Maka, hal pertama yang dilakukannya adalah membangun tangga di lereng tersebut sebagai akses menuju masjid. Ketika tangga batu itu selesai, langkah selanjutnya adalah mendirikan masjid. Sayangnya, seseorang membunyikan lesung meskipun pagi masih jauh. Akibatnya, ayam pun berkokok karena mengira pagi segera datang. Konsentrasi sang wali pun buyar, dan ia pun mengurungkan niatnya. Masjid Tiban atau masjid yang tiba-tiba ada, yang direncanakan akan berdiri di ketinggian bukit, tidak pernah terwujud hingga sekarang. Yang tersisa hanyalah tangga batu di lereng lembah, yang kini dikenal dengan nama Situs Watu Ambal. Kini, saya akan mengajak Anda ke sana untuk menelusuri dan menguak mitos yang menyelimuti situs kuno ini. Karena terletak di lereng bukit, perjalanan menuju situs ini tidaklah mudah. Kami harus menuruni lereng bukit dan melewati ladang-ladang warga. Seorang warga membawa kami melalui rute tercepat, namun juga lebih menantang. Beberapa kali ilalang harus dibabat untuk mempermudah perjalanan. Tidak hanya medannya yang tidak menyenangkan, kami juga harus berkejaran dengan waktu. Meski matahari bersinar dengan teriknya, di sudut lain langit, mendung telah mulai mengintai. Jika hujan keburu turun, rute pulang kami bisa sangat sulit dilalui. Atau bahkan, bisa-bisa kami tak bisa pulang. Yuk teman-teman, jangan jauh-jauh dari saya. Tetap waspada pada hewan-hewan liar di sini. Jangan sampai keberadaan kita mengusik mereka. Perjalanan masih jauh dan tak mungkin menggunakan kendaraan. Namun rasa penasaran kami pada situs purba tersebut mengalahkan semua ketidaknyamanan. Langkah kami menyibak semak-semak dan dedaunan setinggi lutut. Jika kita berhenti sejenak dan memandang sekeliling, terlihat pemandangan di lembah ini sangatlah indah. Kami harus menyeberangi sungai berbatu, lalu menaiki lereng bukit. Akhirnya, sampailah kami di lokasi. Itu tangganya. Dibangun di lereng bukit dengan kemiringan yang curam, berbahan batu andesit. Pinggirannya rata, mungkin untuk roda gerobak kecil. Tangga ini menghubungkan sungai di bawah sana dengan bagian atas bukit. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik misteri tangga kuno ini dari berbagai sisi. Apakah benar dia dibangun oleh seorang wali untuk mendirikan sebuah masjid? Dan mitos apa saja yang menyelimuti tempat ini? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun berpengaruh besar bagi pekerjaan kami, mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Tidak ada bangunan apapun di atas bukit, kecuali dua lingga semu. Lingga semu biasanya hanya berfungsi untuk dua hal. Jika bukan untuk patok batas daerah suci, ya pasti untuk kemuncak sebuah candi. Namun jelas ya, lingga bukanlah unsur dari masjid. Sehingga kisah wali yang membangun tangga ini di malam hari hanyalah legenda. Jika demikian, bagaimana sejatinya asal-usul situs ini? Kalau kita perhatikan, situs Watu Ambal berada di lereng bawah Gunung Sumbing. Dalam prasasti Mantiase yang dikeluarkan Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung dari Kerajaan Mataram kuno pada tahun 907 Masehi, disebutkan bahwa sawah dan hutan-hutan di Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing adalah daerah patapan atau pertapaan yang berstatus sima alias bebas pajak.
Hal ini cukup memberi gambaran kepada kita bahwa situs Watu Ambal kemungkinan besar dibangun sebagai akses menuju sebuah pertapaan, atau sebaliknya, sebagai sarana agar para pertapa dapat bersuci di sungai sebelum menjalankan ritual. Jika demikian adanya, maka tangga ini tentu telah melintasi lebih dari 1 milenium. Gunung Sumbing dan Sindoro nampaknya merupakan gunung suci di masa kerajaan Mataram kuno. Fungsinya mungkin bisa disamakan dengan Gunung Penanggungan di masa Majapahit. Di lereng-lereng Gunung Suci di masa lalu, banyak dibangun kadewa guruan, yakni tempat pengajaran agama, patapan atau pertapaan, tempat para pertapa mengasingkan diri, maupun karesian atau tempat tinggal para resi. Dugaan ini diperkuat dengan banyaknya peninggalan kuno yang tersebar di area kedua gunung ini. Salah satunya, ya situs Watu Ambal ini yang terletak di lereng Gunung Sumbing. Ada juga situs Liangan yang berjarak 16 km dari situs Watu Ambal dan terbentang di lereng Gunung Sindoro. Kami pun sempat mengunjunginya. Jika sudah ada videonya, linknya ada di atas ya. Menurut Prasasti Mantiase, Maharaja Balitung dari Kerajaan Mataram kuno menetapkan desa Mantiase sebagai sima atau perdikan bebas pajak sebagai balas jasa karena para patih atau pemangku kekuasaan di wilayah itu telah menjaga keamanan jalan masyarakat di sekitar Gunung Sumbing dan Sindoro. Jalan adalah akses yang menghubungkan satu komunitas dengan komunitas lainnya, misalnya komunitas masyarakat biasa maupun komunitas pertapaan. Kemungkinan tangga Watu Ambal yang langsung berbatasan dengan sungai adalah sarana bertemunya warga dengan para pertapa, sehingga kaum pertapa dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, atau agar warga dapat memberikan persembahan kepada para dewa melalui para pendeta itu. Peninggalan sejarah yang berbentuk tangga tidak hanya kita jumpai di situs Watu Ambal ini. Situs Watu Kelir di Kebumen dan Ondo Budo di dataran tinggi Dieng yang bertetangga dengan Temanggung. Semua tangga kuno ini, apabila diteliti, memiliki kesamaan, yakni difungsikan untuk menuju area suci. Namun, dibanding dengan kedua situs tersebut, situs Watu Ambal terlihat lebih rapi dan presisi. Hal ini juga menimbulkan keheranan para peneliti, sehingga ada yang berpendapat bahwa tangga ini ditinggalkan segera setelah ia dibangun dan tidak pernah digunakan lagi. Mungkin ada sebuah bencana alam yang menyebabkan lokasi ini ditinggalkan. Hal ini bisa dilihat dari keadaan tangga sebelum para peneliti menemukannya, yakni terkubur dalam tanah. Pada tahun 1866, terjadi bencana tanah longsor di lokasi situs ini. Peristiwa ini menyebabkan mencuatnya beberapa anak tangga yang sebelumnya tidak pernah diketahui keberadaannya oleh warga sekitar. 3 bulan kemudian, pemerintah Hindia Belanda mengekskavasi situs ini. Setahun kemudian, laporan pertama mengenai situs ini diterima pemerintah Hindia Belanda, yang menyebutkan adanya tangga kuno memanjang dari atas bukit yang datar hingga mencapai Sungai Gendol, di mana terdapat 89 anak tangga dengan 2 anak tangga berada di dalam air. Sekarang jumlah anak tangganya tinggal 84. Besar kemungkinan 5 anak tangga terbawa hilang tergerus aliran sungai. Hingga tahun 1877, masih sesekali dilakukan pengamatan di situs ini, dengan harapan menemukan reruntuhan candi. Pada tahun 1911, sejarawan Nibel melaporkan ditemukannya sebuah arca dan 2 buah lingga semu, yakni lingga yang tubuhnya terdiri dari 2 bagian saja, alih-alih 3 bagian. Lingga semu pada masanya hanya memiliki 2 fungsi, yakni sebagai patok atau batas area suci dan bisa juga sebagai kemuncak candi-candi era Jawa Tengah. Mengingat tidak ditemukannya sisa bangunan candi di lokasi ini, ditambah Prasasti Mantiase juga menyatakan bahwa hutan-hutan di Gunung Sumbing adalah patapan, maka jelas fungsi lingga semu ini adalah sebagai batas area suci. Uniknya, sekarang patok-patok ini malah menjadi ajang ritual. Lalu, karena ketidakjelasan mengenai kesejarahan situs Watu Ambal di awal penemuannya, terciptalah legenda mengenai seorang wali yang hendak membangun masjid di atas bukit. Dari legenda tersebut, kita mendapati 2 poin menarik. Pertama, betapa cepatnya kisah wali itu dibuat. Karena secara logika, kisah tersebut mustahil lebih tua daripada masa penemuan situs Watu Ambal sendiri, yakni pada tahun 1866. Kedua, kisah wali di Watu Ambal memiliki kemiripan dengan kisah Roro Jonggrang yang mensyaratkan agar Bandung Bandawasa membangun 1000 candi dalam waktu semalam jika ingin mempersuntingnya.
Untuk menggagalkan usaha Bandung Bandawasa, Roro Jonggrang memukul lesung sebelum datangnya pagi. Bala tentara jin yang membantu Bandung Bandawasa membangun candi pun buyar karena mengira pagi telah datang. Legenda Roro Jonggrang membantu masyarakat memahami keberadaan ratusan candi di Komplek Prambanan. Sama halnya dengan legenda Wali di Watu Ambal yang membantu masyarakat memahami misteri di balik situs tangga kuno tersebut. Legenda dan mitos kebanyakan lahir dari upaya masyarakat untuk memahami sesuatu yang sulit dipahaminya. Legenda dan mitos bukanlah sumber sejarah yang valid. Namun, kita dapat belajar tentang semesta berpikir masyarakat yang menciptakannya. Caranya adalah dengan memperhatikan bahan-bahan mentah yang menyusun legenda itu sendiri. Bagaimana dengan legenda Wali di Watu Ambal? Perhatikan, baik Wali maupun Dewa Guru di masa lalu adalah sama-sama orang suci. Begitupun rumah ibadah yang hendak dibangun wali tersebut adalah area suci, sama seperti Patapan. Mungkin saja legenda wali tersebut lahir dari ingatan lamat-lamat masyarakat bahwa bukit di seberang sungai tersebut adalah wilayah suci para pertapa. Namun karena telah terjadi perubahan keyakinan di Jawa pada saat situs Watu Ambal ditemukan, maka perpaduan antara ingatan lamat-lamat dengan keyakinan baru menghasilkan kisah tentang wali sakti yang berupaya membangun masjid di Watu Ambal. Menarik juga untuk dicermati bahwa situs ini berada dekat dengan pertemuan dua sungai yang biasanya disebut campuhan, dan konon bagi pelaku spiritual memiliki energi yang besar dan bisa menjadi alasan dibangunnya tempat pemujaan bagi para dewa. Nah, berdasarkan semua faktor yang saya ulas tadi, yakni keterangan prasasti, keberadaan lingga semu, letak geografis, serta legenda yang melingkupinya, kita pun mendapat gambaran utuh bahwa situs Watu Ambal adalah peninggalan dari zaman Mataram kuno, yang mana pada masa itu, lokasi ini adalah tempat suci bercorak Hindu Siwa, sehingga fungsi dari tangga kuno itu adalah sebagai penghubung antara dunia profan dengan area suci tersebut. Nah, sama seperti beberapa situs lainnya, situs Watu Ambal juga dibalut beraneka mitos. Mitos pertama adalah, jika Anda menghitung jumlah anak tangga ketika naik dan turun, jumlahnya tidak akan sama, kecuali Anda berdoa sebelum melakukannya. Nah, saya belum mencobanya. Mitos kedua, jika hitungan anak tangga Anda sama ketika naik dan turun, berarti harapan Anda akan terkabul. Mitos ketiga, jika Anda bersimpuh di depan lingga, lalu memeluknya berurutan, harapan Anda akan menjadi kenyataan. Tertarik untuk mencobanya? Tidak hanya dibalut mitos, loka ini juga menjadi ajang ritual pada hari-hari tertentu. Suatu fenomena yang marak dijumpai di candi-candi Nusantara, seperti pernah saya bahas di link di atas ya, atau lihat di deskripsi. Namun paling tidak, dengan dikeramatkannya situs ini, masyarakat pun ikut menjaga dan merawatnya. Dengan demikian, mitos bisa menjadi daya yang mendorong kepedulian. Sayangnya, meskipun situs ini memiliki semua pesona cagar budaya, yakni dasar kesejarahan yang kuat, tinggalan yang masih terawat, terdapatnya legenda, dan tak lupa balutan mitos, nampaknya situs ini belum dikelola dengan serius. Salah satunya, akses jalan menuju lokasi situs masih belum memadai. Meski demikian, bagi kami, tangga kuno di Temanggung yang sudah melintasi milenium ini ibarat permata yang tersembunyi. Belum banyak yang mengetahui keberadaannya, namun ia menunggu untuk dikelola dengan sungguh-sungguh agar bersinar dan memberi kehidupan bagi sekitarnya.